Hai, saya Ahmad Joni. Pada video tutorial kali ini, kita akan membuat video titel animasi sederhana seperti ini. Nah, seperti biasa, kita akan membuatnya dengan menggunakan software Adobe After Effects. Nah, pertama, kita buka dulu software Adobe After Effects. Nah, buat teman-teman yang menggunakan Adobe After Effects di bawah tahun 2020 ataupun versi di atas tahun 2020, teman-teman nggak usah khawatir karena tutorial ini bisa teman-teman ikutin dengan baik gitu ya. Oke, langkah pertama kita klik New Project di sini, lalu selanjutnya kita klik New Composition atau bikin komposisi baru. Nah, caranya ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa klik New Composition di sini. Atau teman-teman juga bisa bikin komposisi baru dengan cara mengklik menu Composition, terus pilih New Composition. Nah, dan bakal tampil seperti ini. Nah, untuk nama komposisinya kita bikin aja titel animasi sederhana. Oke. Nah, terus untuk presetnya pastikan teman-teman pilih HDTV 1080, terus frame rate-nya 29,97. Ini nggak ada yang dirubah kecuali durasi. Nah, untuk durasinya kita pakai sekitar 8 detik aja. Oke, 8 detik seperti ini. Kalau udah oke, kita pilih oke. Nah, maka akan muncul tampilan yang kosong seperti ini. Sebelum kita bikin animasinya, teman-teman, kita bikin atau kita atur dulu workspace-nya biar nanti teman-teman yang ngikutin tutorial ini bisa gampang gitu ya ngikutinnya. Caranya kita buka menu window di sini, kita pilih workspace dan pastikan teman-teman pilih yang standar gitu ya, biar tampilan kita sama nanti nggak bingung gitu ketika ngikutin video tutorial ini. Nah, kalau udah checklist standar seperti ini, langkah selanjutnya kita bakalan aktifin save grid ataupun action title ya, biar nanti ada garis-garis nih sebagai panduan kalau seandainya kita bikin teks ataupun objek di sini, biar kita tahu oh ini nih udah di tengah, ini nih terlalu di pinggir gitu. Nah, caranya kita aktifin di sini. Nah, di sini kita pilih title atau action save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah baru kita bakal memulai bikin teks. Nah, teks yang pertama kita untuk bikin teksnya kita pilih di sini ya. Ada huruf T di sini, kita pilih lalu kita ketik misalkan basing aja, misalkan kita bikin Ahmad Joni gitu ya. Oke. Nah, kalau udah teman-teman kita blok tulisan ini ya. Terus kita atur fontnya gitu ya. Fontnya sesuka teman-teman sekalian. Nah, kalau saya biasanya menggunakan Popin gitu ya. Menggunakan Popin ini nggak dirubah. Terus untuk stylenya kita pilih misalnya yang medium ya di sini. Terus untuk ukuran fontnya kita perbesar kira-kira sebesar ini ya. Misalkan kita bikin aja 100 gitu ya. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau udah untuk stylenya coba kita ubah menjadi semi bold ya, semi bold. Oh iya teman-teman, kalau seandainya nanti teman-teman cari font terus nggak menemukan font Popin ya, teman-teman nanti cari aja di Google Font atau linknya nanti kita sertain di deskripsinya gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, teks udah jadi. Selanjutnya kita taruh ini di tengah. Kita ubah kursornya dulu ya. Ini di sini untuk mengubah kursornya. Oke. Nah, setelah itu kita klik di sini. Kita pastikan teksnya ada di tengah. Nah, untuk memastikan teksnya ada di tengah, teman-teman lihat garis ini ya. Garis plus ini artinya posisinya di tengah. Pastikan tengah-tengah huruf D di sini ada di sini ya gitu ya. Oke, ini sesuai feeling kita aja ya, teman-teman. Nah, oke. Kira-kira di sini ya. Nah, oke. Ini kira-kira udah di tengah gitu. Nah, langkah selanjutnya kita bakalan bikin kotak gitu ya. Kita bakalan bikin kotak seperti yang udah kita lihat tadi contohnya gitu ya. Nah, untuk bikin kotak ya, kita klik layer di sini. Menu layer, kita klik new. Kita pilih shape layer. Oke, kita pilih shape layer.
Lalu selanjutnya kita bikin kotak di sini ya. Kita bikin kotak di sini. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita lepas. Nah, kita cuman butuh garis di luarnya aja nih teman-teman. Sementara di tengahnya kan pengennya transparan gitu ya. Untuk mengubah ini ya, kita ubah di fill di sini. Jangan lupa tekan Alt di keyboard lalu tahan, jangan dilepas. Kita klik tulisan fill di sini. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih none. Oke, nah udah hilang ya teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya sama, kita tekan Alt juga, tahan jangan dilepas, lalu kita klik tulisan stroke di sini. Lalu kita pilih solid color. Oke. Nah, udah jadi nih teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mempertebal stroke di sini ya. Kita akan mempertebal stroke di sini. Caranya kita ubah angka 10 ini. Nah, sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan kita rubah lebih tebal, semakin besar angkanya, semakin tebal stroke-nya gitu ya, seperti ini. Nah, oke. Kita kira-kira aja ya, selera teman-teman sekalian ya. Oke, misalnya kita bikin aja 15 misalnya. Oke, 15 seperti ini. Terus abis itu warnanya kita ubah misalkan menjadi warna kuning misalnya, warna kuning. Oke, warna kuning. Oke, seperti ini. Atau misalkan warna biru aja lah ya, warna biru aja. Oke, warna biru seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman ya, kalau udah, ini kan kurang tengah nih ya. Ini untuk kotaknya kurang tengah atau kurang presisi gitu ya istilahnya. Kita kembalikan lagi kursornya, klik di sini, lalu kita klik shape layer, lalu kita tekan tombol tanda panah ke bawah atau tanda panah ke atas ya untuk menyesuaikan posisinya. Tekan aja. Oke, kira-kira seperti ini. Geser sedikit ke kiri. Oke, udah. Kira-kira seperti ini nanti ya teman-teman ya hasilnya. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya adalah menganimasikan kotak ini teman-teman. Menganimasikan kotak ini. Nah, caranya sebelum menganimasikan kita ubah dulu tulisan shape layer di sini. Namanya misalkan kasih aja namanya kotak gitu ya. Caranya tinggal teman-teman klik di sini lalu tekan tombol enter gitu ya. Lalu kita tulis kotak. Oke, tekan enter lagi. Nah, untuk menganimasikan ini kita klik tombol add yang ada di sini ya. Kita klik lalu kita pilih trim path. Oke, kita pilih trim path di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita klik segitiga di sini, segitiga pada trim path ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita bikin N di sini yang angka 100 kita bikin 0 dulu, teman-teman. Kita bikin 0 dulu di sini. Oke. Nah, maka akan hilang ya. Nah, jadi hilang nih kotaknya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mulai menganimasikannya. Nah, caranya kita klik keyframe pada tombol N di sini ya. Kita klik, ini hati-hati teman-teman ya. Ini hati-hati tombol N di sini. Lalu untuk offside-nya juga kita klik sekalian di sini. Kita ubah angka ini ya, 0,0 ini menjadi min 90 gitu ya. Kita enter. Oke, seperti ini. Lalu kita geser time indikatornya ke arah detik ke 1 ya. Nah, ke arah sini kira-kira. Oke, di sini. Lalu setelah itu untuk N-nya kita ubah menjadi angka 100, kita tarik ke sini, ubah menjadi angka 100. Nah, terus untuk offside-nya kita ubah menjadi angka 0 lagi gitu. Kita klik, kita ubah menjadi angka 0. Oke, enter. Nah, kira-kira nanti untuk hasilnya kita preview dulu teman-teman, kira-kira seperti ini. Oke. Itu udah mulai ada animasinya ya, tapi masih kasar banget gitu. Nah, caranya biar animasinya lebih halus, kita blok keyframe yang udah kita bikin tadi. Kita tekan, kita klik tombol kiri, kita tahan, kita blok. Lalu setelah itu kita klik kanan pada keyframe yang sudah kita blok, lalu kita pilih keyframe assistant.
kita pilih Easy Ease, atau teman-teman bisa tekan juga F9 pada keyboard, sama aja gitu ya. Oke, kita preview lagi gimana hasilnya. Oke, udah lumayan tapi masih kasar juga gitu ya, masih belum sehalus yang tadi dicontohin gitu. Nah, caranya untuk memperhalus lagi, kita blok 2 keyframe terakhir ini. Kita blok, lalu kita pilih di sini Grab Editor gitu. Kita klik Grab Editor, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau teman-teman mungkin ketika klik Grab Editor tidak muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik kanan, lalu pastikan edit speed grab-nya sudah terchecklist ya. Nah, kalau seandainya tidak terchecklist maka tidak akan tampil seperti ini. Ini contohnya kalau tidak diceklis ya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nanti bingung. Nah, caranya untuk tampil yang seperti tadi, kita klik kanan, kita pilih edit speed grab di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya kita blok yang ini ya, yang keyframe 2 tadi. Kita blok di sini. Kita tarik garis kuning ini sampai ke pojok kiri, sampai mentok ya, sampai mentok di sini. Oke, kalau udah kita lepas, lalu kita matikan lagi Grab Editornya, kita preview lagi. Oke, udah manis banget nih, udah lumayan, tapi masih terlalu cepat. Kita bakalan geser 2 keyframe terakhir ini ke arah kanan gitu ya, kira-kira di sini untuk memperlambat pergerakannya ya gitu ya. Coba kita preview lagi. Oke, udah halus nih ya teman-teman ya, udah mantap gitu ya. Oke, langkah selanjutnya garis kotak tadi udah kita bikin animasinya. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita bakal menganimasikan tulisan Ahmad Joni ini yang dari bawah muncul tiba-tiba ada di tengah tapi tidak terlihat dari bawahnya gitu ya. Nah, caranya kita bikin animasinya dulu ya teman-teman, kita bikin animasinya dulu. Kita buka segitiga kecil pada tulisan Ahmad Joni di sini, kita klik. Lalu kita pilih transform. Nah, setelah itu kita posisikan time indikatornya mau mulai dari mana gitu. Oke, kita misalkan kita play dulu di sini. Oke, kita play dulu. Kita tentukan hasil akhirnya dulu ya, teman-teman ya. Oke, kira-kira nanti di sini muncul hasil akhirnya. Oke, kita pelan-pelan dulu set di sini. Oke, misalkan di sini ya. 1 detik ke 1 15 frame di sini ya, kira-kira di sini. Nah, kita klik keyframe pada position di sini. Kita klik, lalu kita geser time indikatornya ke arah kiri. Oke, ke arah kiri, kira-kira di sini ya, teman-teman. Oke, di sini kita ubah positionnya yang bagian bawah ini ya, yang ini kita tarik ke bawah dia. Oke, kira-kira di sini. Nah, kalau udah kita blok keyframe ya, kita tekan F9 pada keyboard. Oke, atau teman-teman juga bisa klik kanan, keyframe asisten lalu Easy Ease, sama aja gitu ya. Nah, terus kita preview dulu hasilnya gimana. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, masih agak kurang halus ya. Oke, kita geser dulu. Pokoknya sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Oke, kita sesuaikan, terus kita geser sedikit mungkin di sini. Oke, kira-kira seperti itu, atau kita geser lagi di sini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu untuk memperhalus lagi gerakannya, kita blok keyframe terakhir, kita masuk lagi ke Grab Editor, kita geser keyframe ini ke arah kiri gitu ya. Oke, sampai mentok. Lalu kita matikan Grab Editor, kita preview lagi. Oke, udah halus tapi masih terlalu cepat ya teman-teman. Nah, ini keyframe-nya kita ubah aja, kita geser ke arah kanan gitu ya untuk memperlambat pergerakannya. Oke, kita preview lagi. Oke, udah cukup lumayan ya. Oke, udah cukup lumayan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menyembunyikan tulisan Ahmad Joni ini ya, menyembunyikan tulisan Ahmad Joni yang ada di bawah ini seolah-olah dia langsung muncul dari sini gitu ya. Nah, caranya kita bikin shape layer yang namanya matte gitu ya. Nah, caranya simple teman-teman. Pertama kita klik layer ya pada menu layer, lalu kita pilih new dan kita pilih shape layer. Oke, shape layer. Setelah itu kita
ubah time indikatornya, kita geser, kita arahkan kepada Ahmad Joni yang di tengah di sini ya. Lalu kita bikin kotak di sini ya. Kita klik apa ini namanya ya, rectangle tool. Lalu kita pilih dulu fill-nya, tekan Alt, tahan, lalu kita klik di sini solid color, oke. Terus untuk struknya kita matikan dulu ya teman-teman. Kita klik Alt, tahan ya, tekan Alt, tahan, lalu kita klik kiri, lalu kita matikan struknya, oke. Nah kalau udah teman-teman, kalau udah kita bikin kotak baru di dalam kotak berwarna biru ini ya. Oke, kita klik di sini kira-kira. Nah, kira-kira ukurannya segini. Oke. Nah, kalau udah teman-teman, ini kalau udah kita bikin shape layer ini menjadi matte. Nah, sebelum kita bikin shape layer ini menjadi matte, kita ubah dulu namanya biar nanti mempermudah kita dalam menganimasikannya biar nggak terkecoh gitu ya. Pertama kita klik kiri, lalu kita tekan tombol enter pada keyboard. Lalu kita bikin matte Ahmad Joni gitu ya. Oke. Matte Ahmad Joni. Nah, kalau udah kita pindahkan matte Ahmad Joni ini tepat di atas teks Ahmad Joni. Kita klik kiri, kita tahan, kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ubah dulu mode pada timeline di sini. Kita klik tombol toggle switch atau modes, kita klik di sini. Nah, selanjutnya pada title Ahmad Joni kita pilih none-nya di sini menjadi alpha matte Ahmad Joni. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita preview lagi teman-teman dari awal ya. Oke, kira-kira seperti itu ya nanti teman-teman ya. Nah, manis banget ya. Oke, nah langkah selanjutnya kita bakalan bikin teks yang ada di bawahnya gitu teman-teman ya. Nah, caranya kita bikin teks lagi di sini ya. Kita klik teks di sini, lalu kita tulis entertainment gitu ya. Oke, kita blok ya di sini, lalu kita sesuaikan fontnya, stylenya dan ukurannya gitu ya. Misalnya untuk fontnya mungkin pakai Poppin tetap ya, atau terserah teman-teman gitu ya. Yang penting cocoknya di mana gitu. Oke, saya bakal ngasih stylenya yang lebih tipis daripada tulisan Ahmad Joni gitu ya. Kita bikin light. Nah, terus untuk ukurannya kita perkecil kira-kira kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau udah teman-teman, ini kalau udah kita kembalikan lagi kursornya di sini. Nah, kita geser ini sesuai dengan posisi pasnya gitu ya. Bisa menggunakan tanda panah pada keyboard ya. Kita paskan. Oke, kita matikan dulu caps lock-nya. Kita paskan dulu. Oke, kita lihat. Oke, kira-kira di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah kita copy aja yang entertainment ini ya, untuk mempermudah kita dalam pembuatan teks nantinya gitu ya. Kita copy Ctrl+C, Ctrl+V, lalu kita geser ya, tekan shift lalu tanda panah ke kanan, kita geser seperti ini. Oke, lalu kita klik 2 kali pada teks entertainment di sini. Lalu kita ubah tulisannya misalnya gaming gitu ya. Oke, kalau udah kita klik selection tool di sini. Lalu setelah itu kita copy, tekan Ctrl+C, tekan Ctrl+V lagi gitu. Lalu tekan shift, tahan di keyboard, lalu tekan tanda panah ke kanan gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita klik 2 kali, terus kita ubah tulisannya misalkan film making gitu ya. Making, oke. Nah, tulisan film making. Oke, misalkan M-nya 1 gitu ya. Nah, kalau udah teman-teman, kalau udah kita sesuaikan aja posisinya, tinggal dirapikan aja. Oke, kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mulai menganimasikan 3 teks ini gitu ya. Nah, pertama kita blok 3 teks pada timeline ini. Kita klik kiri, tekan shift, ditahan, lalu kita pilih juga gaming dan entertainment gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman tekan tombol P pada keyboard. Nah, maka akan muncul
keyframe position. Nah, kita akan bermain pada position gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mulai menganimasikan 3 teks ini. Oke. Nah, pertama kita tentukan dulu titik akhirnya ya, teman-teman. Mungkin titik akhirnya di sini. Kalau udah, kita tekan position di sini. Nah, maka akan langsung nyahut dengan 3 teks ini. Lalu kita geser time indikatornya ke arah kiri, teman-teman, ke arah kiri di sini. Oke, kira-kira di sini. Lalu setelah itu kita ubah posisi ini, 3 teks ini ke atas gitu ya. Oke, kita pelan-pelan kita ubah. Oke, kira-kira di sini ya, teman-teman. Nah, kalau udah kita preview dulu. Oke, kira-kira seperti itu nanti hasilnya ya, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kita blok keyframe yang ini untuk memperhalus pergerakannya. Kita blok di sini. Kita tekan F9 pada keyboard. Oke. Nah, setelah itu kita blok lagi 3 keyframe terakhir. Kita pilih grab editor, lalu kita tarik ke kiri seperti ini. Lalu kita matikan grab editor, lalu kita preview lagi. Oke, nah ini kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalkan kira-kira masih terlalu kasar atau terlalu cepat pergerakannya, nanti teman-teman bisa sesuaikan ya posisi keyframe ya. Mungkin ini agak sedikit dilambatkan gitu ya. Kita preview lagi. Oke, ini udah pas ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin matte sama kayak tadi ya. Kita bikin matte pada masing-masing teks ya. Nah, pertama kita masuk ke menu layer, kita pilih new, kita pilih shape layer, lalu kita bikin teks seperti tadi ya. Kita klik di sini ya, rectangle tools ya. Lalu kita klik pada entertainment di sini. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, kalau udah kita ubah shape layer ini namanya menjadi matte entertainment. Oke, seperti ini. Kalau udah kita posisikan matte entertainment tepat di atas tulisan entertainment. Kita tarik ke bawah. Oke, kita taruh posisikan seperti ini. Nah, kalau udah pada entertainment kita klik yang non di sini, pilih alphabet matte entertainment gitu. Nah, teman-teman juga lakukan hal yang sama kepada teks filmmaking dan gaming gitu ya. Kita klik layer di sini, kita klik new, lalu kita pilih shape layer, terus kita pilih gaming di sini ya. Kita bikin kotak pada tulisan gaming di sini ya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kalau udah kita bikin tulisannya matte gaming seperti ini. Lalu habis itu kita taruh dan kita pastikan ada di atas tulisan gaming. Lalu pada teks gaming kita pilih alphabet matte gaming gitu ya. Nah, kita bikin satu lagi, kita klik layer new, shape layer, lalu kita klik rectangle tool, kita bikin untuk filmmaking. Oke, seperti ini. Lalu kita ubah judulnya matte filmmaking. Oke, setelah itu pada filmmaking kita pilih non menjadi alphabet matte filmmaking. Nah, maka hasilnya kira-kira akan seperti ini, teman-teman ya. Oke, ini udah cukup bagus, tapi untuk tulisannya ini kan bareng nih. Nah, untuk tulisannya yang bagusnya itu satu-satu nih, teman-teman, dari entertainment, gaming, filmmaking. Nah, caranya simple banget. Caranya tinggal kita geser aja entertainment, gaming, dan filmmaking pada timeline. Kayak contohnya misalnya untuk entertainment kita nggak usah geser karena udah pas posisinya. Yang perlu kita geser adalah gaming dan filmmaking. Kita cari tulisan gaming ya di sini, matte gaming dan gaming. Kita blok di sini. Kita geser sedikit ke arah kanan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, kita preview dulu, teman-teman. Oke, udah cukup bagus. Nah, terus untuk yang filmmaking juga sama, kita blok, kita geser 10
kira-kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Coba kita preview lagi. Oke, ini masih agak kasar, kita sesuaikan lagi. Mungkin untuk matte gamingnya kita ubah menjadi seperti ini ya. Kita geser lagi sedikit. Oke, coba kita geser lagi. Oke, kita tinggal sesuaikan aja teman-teman ya. Oke, masih terlalu cepat kayaknya nih. Oke, coba. Oke, ini udah cukup bagus ya teman-teman ya, cukup bagus. Nah, langkah selanjutnya itu kita kepengen nggak cuman sekedar sampai sini aja gitu ya, udah sampai sini terus blank gitu, nggak. Kita bikin animasinya menjadi reverse gitu, biar menghilang. Jadi munculnya ada, terus menghilangnya juga ada gitu. Jadi nanti kita bikin reverse saja. Nah, caranya teman-teman, kita play dulu di sini. Oke. Nah, setelah ini pada detik keempat, kita tandain pada detik keempat. Lalu kita blok semua timeline di sini, kita blok. Kita masuk ke menu edit, kita pilih split layer di sini. Lalu kita tekan tombol del pada keyboard. Oke, maka akan menghilang. Nah, setelah itu kita blok lagi layer yang ada di sini. Kita masuk ke klik kanan, kita pilih pre-compose. Kita beri nama komposisi barunya adalah title animasi. Oke, kita pilih move all attribute ya. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini posisi time indikatornya tetap di sini. Kita klik menu edit lagi. Kita pilih split layer. Kita tekan tombol del pada keyboard. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita copy layer ini menjadi 2, lalu kita reverse gitu ya. Caranya gampang, tekan CTRL-C, lalu tekan CTRL-V. Nah, lalu kita geser layer yang bawah ini menjadi posisi di sini kira-kira. Oke. Nah, kira-kira di sini teman-teman. Nah, kalau udah ya, pada pada layer ini kita klik kanan, kita pilih time, kita pilih time reverse layer. Nah, maka akan menjadi tampilan seperti ini teman-teman. Oke, kira-kira itu ya teman-teman ya nanti hasilnya. Nah, kalau misalkan udah nih, udah oke banget gitu ya. Kalau udah oke, kita bakal render gitu ya. Kita bakal render ini. Nah, caranya kita tekan CTRL-M pada keyboard ya. Lalu kita sesuaikan settingannya. Nah, untuk settingannya sendiri, teman-teman cek di output modul, klik lossless di sini. Lalu untuk formatnya kita pilih QuickTime. Kenapa QuickTime? Karena QuickTime itu adalah format yang videonya berkualitas tetap bagus, tapi ukurannya kecil tanpa mengurangi dari hasil gambarnya itu sendiri gitu ya. Kalau teman-teman pakai AVI ya sama aja sebenarnya, kualitasnya bagus tapi ukurannya bakal sampai ratusan bahkan sampai bergiga-giga gitu untuk durasi yang beberapa detik aja gitu. Jadi saran saya pakai QuickTime. Nah, setelah itu untuk video outputnya kita pilih RGB plus alpha. Kenapa RGB plus alpha? Karena kita bakal membuat animasi ini jadi terlihat transparan gitu. Kalau seandainya teman-teman pilih RGB aja, nanti bakal ada blank hitam gitu pada videonya. Tapi kalau kita pilih RGB plus alpha, nanti akan transparan gitu, biar bisa dimasukin dengan video yang lain gitu ya. Oke, setelah itu tidak ada yang perlu dirubah lagi teman-teman. Kita klik OK. Lalu setelah itu untuk outputnya kita tentukan di folder mana. Misalnya folder ini ya, di localdisk D titel animasi. Misalnya kita bikin aja titel animasi sederhana fix gitu ya. Oke, kita klik save di sini, lalu kita klik render di sini.
Oke teman-teman, udah jadi. Nah kalau udah jadi, jangan lupa ini kita save dulu ya teman-teman ya. Takutnya nanti terjadi crash atau apapun itu. Kita klik save di sini, kita bikin project animasi title sederhana. Oke, kalau udah klik save di sini ya. Kita close dulu teman-teman. Kita cek hasilnya ya di local disk D, title animasi. Nah dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, itu dia tadi tutorial cara membuat titel animasi sederhana menggunakan software Adobe After Effects. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk dapetin notifikasi video-video terbaru seputar produksi film dan editing audio visual. Saya Ahmad Joni, sampai jumpa.